Ya, selamat bertemu lagi dengan saya, Feni Usfiani. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang metabolisme karbohidrat. Ya, kita mulai dengan definisi dulu. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah reaksi atau perubahan kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, dalam organisme itu terjadi banyak reaksi kimia yang teratur dan terkontrol ya dalam rangka apa? Untuk keberlangsungan hidup dari organisme tersebut. Nah, metabolisme bisa dibagi menjadi dua proses besar, yaitu anabolisme dan katabolisme. Definisi katabolisme adalah proses pemecahan suatu senyawa kompleks menjadi molekul sederhana sambil melepaskan energi bebas. Biasanya dalam bentuk fosfat berenergi tinggi atau unsur ekivalen produksi, seperti rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan definisi anabolisme adalah proses pembentukan atau sintesis senyawa pembentuk struktur dan mesin tubuh. Contoh misalnya sintesis protein itu bisa dikatakan sebagai kategori anabolisme. Nah, kalau kita lihat ya, yang ke bawah itu, yang panahnya ke bawah, itu adalah proses katabolisme. Kita lihat, sementara yang panahnya ke atas, itu proses anabolisme. Jadi, di sini terlihat ya, anabolisme itu proses pembentukan senyawa molekul kompleks. Nah, misalnya protein, asam nukleat, polisakarida maupun lipid, itu yang dibentuk dari molekul-molekul sederhana seperti H2, CO2, dan NH3. Nah, dalam proses tersebut dibutuhkan energi. Ya, kebalikannya pada proses katabolisme itu adalah penguraian senyawa kompleks ya, misalnya protein atau asam nukleat atau polisakarida yang kemudian diurai. Misalnya kalau protein diurai dulu menjadi asam amino. Sementara asam nukleat diurai dulu menjadi monomernya nukleotida. Atau polisakarida diurai dulu menjadi monosakarida, seperti itu. Baru kemudian masuk ke metabolit intermediate, lalu diubah menjadi molekul sederhana. Itulah yang dikatakan dengan proses katabolisme. Nah, dalam proses katabolisme, ya dia melepaskan energi. Nah, dalam metabolisme karbohidrat, ini sebenarnya dikenal juga dengan metabolisme energi. Karena apa? Karena dalam proses ini akan terbentuk energi yang cukup besar. Ya, atau justru memakan energi yang cukup besar. Kita lihat, pada proses glikolisis, dia menghasilkan energi, siklus asam sitrat, transport elektron juga menghasilkan energi. Kemudian glikogenesis, gluconeogenesis, ya ini menyimpan energi yang nanti akan juga dipakai gitu ya sebagai cadangan kalau tidak ada glukosa di dalam darah organisme tersebut. Nah, sementara fotosintesis justru ini adalah proses untuk pembentukan senyawa karbohidrat menggunakan energi matahari. Nah, kita masuk ke glikolisis. Ya, apa itu glikolisis? Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi di sitosol semua sel. Nah, glikolisis ini juga ada yang aerob, ada yang anaerob. Ya, kita bahas dulu yang aerob. Glikolisis aerob terjadi hanya bila tersedia oksigen yang didapat dari mana? Dari proses respirasi. Nah, kita lihat dulu respirasi atau pernapasan ini proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Nah, respirasi atau pernapasannya ada dua. Ada pernapasan eksternal, ada pernapasan internal. Pernapasan eksternal itu apa? Proses pengambilan oksigen dari luar, dari lingkungan, masuk ke dalam organisme, ya melalui organ-organ pernapasan. Nah, sementara pernapasan internal, ini sebenarnya pernapasan yang terjadi di dalam sel, ya, terjadi dalam sitoplasma dan mitokondria. Kita tahu bahwa, nah ini jalur pernapasan ya, dimulai dari rongga hidung, ya,
lalu masuk ke paru-paru ya, melalui apa dulu, melalui laring, trakea gitu ya, bronkus, bronkeolus, baru masuk ke paru-paru ya. Nah, baru nanti dari sini ini akan masuk ke alveolus, lalu diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya, melalui peredaran darah. Nah, nanti akan masuk ke setiap sel dalam tubuh organisme tersebut. Itulah yang dinamakan pernapasan internal atau pernapasan seluler. Reaksi respirasi itu adalah ini C6H12O6 ya. Karbohidrat ditambah oksigen itu akan menghasilkan produknya karbon dioksida, air, dan energi berupa ATP ya. 1 molekul karbohidrat dengan 6 molekul oksigen itu akan menghasilkan 6 karbohidrat, 6 air, dan 36 ATP. Kita akan lihat satu-satu. Tahapan pernapasan seluler itu meliputi glikolisis, kemudian oksidasi pirufat, ya, kemudian nanti masuk ke siklus Krebs, baru masuk ke transport elektron. Nah, kita lihat di sini glikolisis terjadi di sitosol, kemudian nanti hasil dari glikolisis itu akan dioksidasi dulu, maksud saya akan dibentuk senyawa intermediat dulu, baru masuk ke siklus Krebs, baru kemudian masuk ke transport elektron. Nah, ini yang terjadi pada reaksi glikolisis ya. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, selanjutnya fruktosa 6-fosfat gitu ya, sampai nanti menghasilkan asam pirufat. Nah, ini sebenarnya untuk menunjukkan ini aja ya, enzim-enzim yang terlibat ya. Ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat itu melibatkan enzim heksokinase. Kemudian reaksi di glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat itu karena aktivitas enzim isomerase dan seterusnya. Nah, kalau di sini ada yang menarik. Pirufat diubah menjadi laktat. Ya. Nah, ini sebenarnya terjadi pada glikolisis yang anaerob ya. Ketika tidak tersedia oksigen di dalam sel. Nah, kalau kita lihat ya, glukosa dalam proses glikolisis itu menghasilkan pirufat dan juga menghasilkan ini, 2 molekul ATP dan juga 2 NADH. Nah, ini merupakan carrier elektron ya. Nanti akan masuk ke transport elektron. Tadi di mana? Di tahap ini nih, transport elektron. Ya. Nanti NADH yang terbentuk itu akan masuk ke transport elektron. Sementara yang pirufat ini akan masuk ke mitokondria untuk mengalami proses yang disebut dengan siklus Krebs. Nah, ini tadi adalah reaksi respirasi ya. Secara umum ya, karbohidrat tambah 6 molekul oksigen akan menghasilkan CO2, H2O, dan juga energi ATP. Nah, kita lihat tadi di glikolisis, tadi kita sudah bahas terjadi di sitoplasma, ya, bahan bakunya adalah glukosa, kemudian produknya apa? ATP, NADH, dan juga pirufat. Nah, sementara itu, kalau glikolisis yang terjadi pada keadaan anaerob, maka disebut pernapasan fermentasi. Ya, pada anaerob pirufat itu akan diubah menjadi laktat. Atau pada organisme tertentu ya, misalnya pada ragi, itu pirufat akan diubah menjadi asetaldehid dan selanjutnya diubah menjadi etanol. Nah, pirufat tadi, ya, hasil dari glikolisis tadi, itu akan diubah menjadi asetil-CoA. Itu dinamakan preparation step. Ya. Nah, asetil-CoA ini kemudian baru masuk ke siklus Krebs. Ya. Dia ditangkap gitu ya oleh koenzim A untuk dibentuk atau diubah menjadi sitrat.
Nah, makanya siklus Krebs ini sering juga disebut dengan siklus asam sitrat, karena produk pertamanya adalah sitrat. Ya, baru kemudian diubah membentuk CO2, membentuk ATP, juga membentuk NADH. Nantinya hasilnya adalah oksaloasetat. Ya, oksaloasetat ini juga akan dengan bantuan koenzim A mengikat asetil-CoA. Ya, dan kemudian nanti akan dibagi menjadi sitrat. Makanya karena ini terjadi terus-menerus disebut siklus ya. Kadang disebut siklus Krebs dan sama saja ya, nama lainnya adalah siklus asam sitrat. Nah, jadi kita lihat dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, ini kalau mau lebih detailnya ya dalam siklus asam sitrat. Nah, kita lihat summary-nya ya yang terjadi di siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Bahannya apa? Bahannya adalah pirufat yang dikonversi menjadi asetil-CoA. Ya, asetil-CoA berarti bahannya. Kemudian yang dihasilkan apa? 2 karbon dioksida dan 2 NADH. NADH ini akan masuk ke mana? Akan masuk ke transport elektron. Kemudian asetil-CoA nanti akan ditangkap lagi oleh oksaloasetat dan diubah lagi menjadi sitrat. Selain menghasilkan NADH, juga menghasilkan 2 FADH dan 2 ATP. Nah, tahap yang ketiga adalah transport elektron. Ya, ini terjadi di mitokondria. Nah, kalau kita lihat ini ada lekukan-lekukan gitu ya. Ini adalah membran dalam gitu mitokondria, ini adalah membran luar, yang coklat membran luar. Nah, di membran dalam itu ada lekukan yang disebut dengan kristai. Nah, disinilah transport elektron terjadi. Nah, kalau kita lihat ya, jadi membran itu adalah fosfolipid bilayer seperti ini, ya. Dan ini merupakan tempat keluar masuknya senyawa atau termasuk juga molekul-molekul atau ion-ion. Nah, tadi yang masuk ke transport elektron apa saja? NADH, ya, FADH2, seperti itu. Itu merupakan transport elektron yang carrier elektron yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau tadi NADH gitu ya, itu akan terurai menjadi NAD+ ditambah 1 elektron ditambah 1 ion H+. Nah, elektron ini energinya sangat tinggi. Ya, untuk melepaskan energi, maka dia akan mengikat gitu ya pada carrier molekul elektron yang terdapat dalam membran sel gitu ya. Dia akan terus bergerak keluar masuk untuk melepaskan elektron. Nah, sambil dia keluar dari membran ini, dia membawa ion H+ keluar dari membran, ya, sehingga sekarang dia berada di luar kompartemen mitokondria. Ya. Nah, elektronnya nanti akan ditangkap lagi oleh carrier di sini, kemudian dia akan tereksitasi lagi keluar, kemudian ditangkap lagi oleh akseptor elektron di sini gitu ya. Dan terakhir elektron ini akan ditangkap oleh oksigen dan juga H+ ya, sambil apa? Nah, kalau sudah saling berikatan seperti ini akan membentuk H2O, air. Nah, kalau tadi kalian ingat ya reaksi respirasi ya, karbohidrat tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, kalau tadi karbon dioksida terbentuk di siklus Krebs, kalau air ini terbentuknya di proses transport elektron tadi. Ya, di sini dia terbentuk airnya. Ya, sekarang pertanyaannya H+-nya dari mana gitu ya untuk berikatan dengan E dan oksigen. Nah, lihat di sini. Ingat bahwa NADH-nya itu tadi bukan hanya satu ya, tapi ada beberapa NAD. Ya, berarti kalau ada beberapa NAD, nah berarti H+ di sini juga banyak ya yang akan dibawa keluar oleh elektron. Nah, karena H+ di sini sangat banyak, maka terjadi gradien konsentrasi. Di sini terlalu positif nih muatannya.
Maka sel akan berusaha untuk menjaga keseimbangan ya, homeostasis sel ke bentuk semula. H+ yang terlalu banyak di sini akan dimasukkan lagi. Melalui apa? Melalui protein ATP sintase. Nah, ketika H+ dimasukkan ya melalui ATP sintase, apa yang terjadi? Di sini ada energi ya yang menyebabkan fosforilasi fosfat ya ke ADP ya, fosforilasi ADP sehingga membentuk ATP. Nah, di sini H+ banyak. Ya, begitu yang terjadi. Jadi H+ yang tadi sudah keluar itu akan masuk ke kompartemen dalam melalui ATP sintase yang menyebabkan fosforilasi ya, fosforilasi ADP sehingga membentuk ATP. Nah, karena H+ di sini cukup banyak gitu ya, nanti dia akan berikatan dengan elektron yang tadi yang sudah masuk ditambah dengan oksigen. Akan membentuk H2O. Ya, itu yang terjadi di transport elektron. Nah, berapa ATP yang terbentuk dalam transport elektron? Ada 32 ATP yang terbentuk dalam transport elektron. Nah, jadi kalau kita lihat summary-nya ya, glikolisis terjadi sitoplasma, kemudian bahannya adalah glukosa, produknya adalah ATP, NADH, dan juga 2 pirufat. Pirufat itu akan diubah menjadi asetil-CoA ya. Ya, jadi dari pirufat dia masuk ke preparation step dulu ya untuk menghasilkan asetil-CoA sambil juga menghasilkan karbon dioksida dan NADH. Nah, baru masuk ke siklus Krebs. 2 asetil-CoA ya menghasilkan produknya 4 karbon dioksida, 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Nah, ini yang di kotak-kotak merah itu akan masuk ke transport elektron tadi ya. Kemudian menghasilkan 32 ATP. Nah, tadi kita sudah sempat bahas ATP. Saya tidak tahu apakah di pengajar sebelumnya kalian sudah belajar tentang ini, tapi saya ulas kembali ya. Apa itu ATP? Ini adalah molekul adenosin trifosfat. Ya, jadi dia terdiri dari adenin, ribosa, dan juga 3 fosfat. Ya, ATP ini bisa dibentuk melalui fosforilasi atau melalui kemiosmosis. Ya. Ini adalah struktur ATP-nya. Jadi kalau fosforilasi itu maksudnya misalnya kayak gini. Ada substrat yang membawa atom P berikatan dengan ADP ya. ADP ini mengalami fosforilasi ya sehingga dia membentuk ATP, adenosin trifosfat. Ya, substratnya melepaskan ini tadi fosfat supaya diberikan ke ATP. Nah, sementara itu ada juga kemiosmosis ya, salah satu pembentukan ATP melalui kemiosmosis yaitu tadi. Karena adanya gradien ion gitu ya pada membran mitokondria, maka H+ terlalu banyak gitu ya di luar kompartemen dan kemudian dia akan berusaha menjaga keseimbangan sel dengan cara H+-nya akan masuk ke dalam kompartemen. Melalui apa? Melalui ATP sintase. Nah, ini akan menyebabkan kemiosmosis nih. Ya, H+ yang masuk itu akan menjadi energi untuk fosforilasi ADP membentuk ATP. Nah, hal yang sama terjadi pada NAD, NADH, NADP, maupun NADPH.
Ya, jadi sebenarnya respirasi itu adalah reaksi kebalikan dari fotosintesis. Ya, respirasi itu pemecahan karbon dioksida pemecahan karbohidrat membentuk karbon dioksida dan air. Sementara kalau fotosintesis kebalikannya, ya, dari molekul karbon dioksida dan air itu akan membentuk karbohidrat dan oksigen. Melalui energi apa? Nah, kalau fotosintesis menggunakan energi matahari. Ya, ini summary pengulangan yang tadi gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan masih ingat mata kuliah biologi. Ya, ini adalah organel sel yang dinamakan mitokondria. Ya, merupakan organel dengan double membran, ya, jadi ada membran luar, ada membran dalamnya juga berlekuk-lekuk. Nah, ini lekukannya ini untuk mengoptimalkan respirasi seluler. Nah, kalau di dalam sel, ini mitokondria terdapat di sini, ya, bersama-sama dengan organel maupun inti sel, ya, untuk mengatur dan juga memberi peran masing-masing ya dalam kelangsungan kehidupan sel. Nah, metabolisme karbohidrat yang akan kita bahas selanjutnya adalah glikogenesis. Glikogenesis ini merupakan proses pembentukan atau biosintesis glikogen, terutama terjadi di dalam hati dan otot. Ya, glikogen atau disebut juga dengan gula otot merupakan cadangan makanan yang dibentuk dari molekul glukosa hasil pencernaan makanan. Nah, kalau kadar glukosa di dalam darah itu sangat-sangat tinggi, maka akan memicu disekresikannya hormon insulin. Ya, supaya apa? Supaya terjadi glikogenesis. Ya. Kemudian nanti terbentuk apa? Glikogen gitu kan. Nah, glikogen ini akan disimpan ya sebagai cadangan makanan ya di dalam otot. Nah, glikogen ini juga dapat dipecah lagi menjadi glukosa kalau tubuh mendeteksi kadar glukosa darah turun atau rendah, seperti dalam keadaan lapar atau puasa. Nah, glikogenesis ini terjadi dengan cara penambahan molekul glukosa ya pada glikogen primer. Ya, penambahan glukosa akan terjadi bertahap, satu demi satu molekul glukosa akan memperpanjang glikogen yang sudah ada. Kemudian metabolisme karbohidrat yang lainnya adalah gluconeogenesis. Ini adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa bukan glukosa. Ya, ini terjadi ketika tubuh tidak mendapat pasokan glukosa yang cukup dari makanan. Glukosa merupakan molekul yang sangat penting terutama bagi eritrosit, ya. Kemudian bagi sel saraf otak, karena sel-sel tersebut tidak dapat menggunakan molekul lain sebagai sumber energi, juga merupakan satu-satunya molekul penghasil energi baik bagi otot dalam keadaan anaerob. Glukosa juga diperlukan bagi pembentukan laktosa atau gula susu ya di kelenjar susu. Nah, ini dalam pembentukan air susu ibu. Nah, gluconeogenesis ini pada mamalia terutama berlangsung di hati maupun di ginjal. Hormon kortisol akan memicu terjadinya gluconeogenesis saat tubuh mendeteksi kurangnya glukosa di dalam darah. Hormon tersebut mempengaruhi perubahan asam amino glukogenik menjadi glukosa. Sedangkan hormon tiroksin akan mempengaruhi
masuknya lemak ke dalam hati untuk dapat diubah menjadi glukosa. Ya, demikian yang mau saya sampaikan mengenai metabolisme karbohidrat. Silahkan dicoba ya kuisnya di e-learning. Selamat belajar. Bila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa disampaikan di forum di kolom forum maupun di WhatsApp group. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.